pasti kalian bertanya-tanya kenapa aku harus megangin segini banyak Vision Flag Nutri-Brain Omega. Sama nih contoh lagi yang Garuda Food Clevo. Ini sama-sama susu UHT guys. Ini sama-sama susu UHT. Aku bikin perumpamaan kalau ini adalah energi potensial terbarukan dari Indonesia. Semisal nih semua cuma fokusnya anggap aja nih PLN, ini energi yang lain nih contoh ya. Kalau misalnya ini PLN di take down guys, atau semisal terjadi apa ya, halangan gitu pokoknya ya. Nah, bingung kan? Pasti kita lagi nyari-nyari kan alternatif energi apa lagi. Nah, ini nih yang mesti diperbanyak. Ini contohnya yang harus diperbanyak. Nah, Indonesia ternyata punya banyak banget, dan yang sekarang dipakai nih ya. Ini mungkin lagi PLN ya kan, listrik yang kayak gitu ya. Lagi PLN, terus sel. Ada lagi nih namanya sel angin, udah ada yang pakai udara-udara gitu guys. Terus biogas yang pakai kotoran-kotoran hewan udah lama. Terus ada juga yang pakai sel dari turbo air yang di sungai-sungai kayak gitu, yang di irigasi sawah gitu guys. Nah, ada lagi ternyata 6 lain, ayolah bikin. Yang pertama adalah energi panas nih, bayangin ya. Ini adalah energi panas nih misal. Yang pertama energi panas yaitu geothermal. Kenapa? Indonesia punya cadangan panas bumi terbesar nomor 2 di dunia. Cocok karena letaknya di cincin api atau dapat nama lain ring of fire. Terus yang ketiga bisa dimanfaatkan jadi pembangkit listrik skala besar. Yang kedua adalah energi biomasa dan biofuel. Ini ya, limbah pertanian bisa dari sekam padi, tongkol jagung, sabut kelapa, dan tebu bisa diolah jadi listrik atau bahan bakar nabati. Terus potensi besar karena Indonesia negara agraris nih ya, jadi negara yang pertanian guys, pertaniannya banyak nih. Yang ketiga, energi gelombang laut dan arus laut nih. Indonesia negara maritim dengan garis pantai kurang lebih 81.000 km. Kedua, gelombang Samudra Hindia dan arus laut seperti di Selat Lombok, Selat Sunda bisa dimanfaatkan nih. Terus yang keempat, energi pasang surut atau tidal energy. Nih ya, dari potensial di wilayah dengan selat sempit dan perbedaan pasang surut besar, misalnya ada di Maluku dan Nusa Tenggara nih. Terus yang kelima, energi sampah, waste energy. Nih ya, sampah kota bisa diolah jadi listrik nih, PLTSA, sorry. Terus ada lagi nih, cocok untuk kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan nih. Ya kan? Terus 6, energi hidrogen atau hidrogen cell nih. Yang keenam, hidrogen cell mudah dikembangkan sebagai energi masa depan nih. Bisa dibuat dari elektrolisis air pakai listrik terbarukan yang menghasilkan hidrogen hijau atau green hydrogen. Terus yang ketujuh nih, yang lagi jadi masih riset nih ya. Ada energi nuklir yang dia lebih spesifikasinya ke thorium. Indonesia punya cadangan thorium dari monasit atau hasil samping dari timah. Nah, lebih aman dibanding uranium konvensional. Nah, ini nih guys. Ternyata kita punya 6 yang udah pasti yang bisa kita kembangin guys. Kenapa kita harus selalu nyalain PLN? Kalau dikit-dikit PLN, dikit-dikit PLN, dikit-dikit PLN berarti, nah katanya orang Indonesia kritis guys. Katanya orang Indonesia cerdas. Katanya orang Indonesia tuh selalu mencari alternatif dan gak suka banyak alasan. Nah, buktiin dong guys. Nah, ini kita sekarang anak-anak muda nih, orang-orang yang produktif nih ya. Aku udah 30 ke atas nih. Orang-orang yang di bawah kita, generasi yang di bawah kita, Gen Z, Gen Alpha nih ya. Anak-anak aku nih Gen Alpha, Gen Z tuh di atasnya lagi. Nah, terus aku yang Gen Y mungkin ya, Gen Y. Terus masih ada Z, benar-benar bawahnya ada Gen Z sama Gen Alpha nih. Kita bisa bantu apa? Kita kan udah ngasih tahu nih konsepnya kayak gini-gini aja gitu kan. Nah, kalian nih yang stakeholder di Indonesia nih, nah bisa bantu supply lah fasilitasnya. Kita bisa bantu apa nih? Otak mungkin kita mumpung masih fresh badan kita dan masih encer nih, bisa dibantu untuk merealisasikan ada 7 ini nih, 7 ini, dan yang satu masih riset ya, yang thorium ya, yang energi nuklir. Yang 6 nih bisa lah.
Oke, selain sel surya udah mulai jalan, sel angin, sel biogas, dan sel air, terus sel listrik nih ya, energi-energi ini. Oke, kapan lagi? Ayo, kalau dikritik kalian harusnya seneng dong. Jangan-jangan dikit-dikit tuh apa ya? Jangan yang dikit-dikit tuh kalau dikritik tuh katanya kita dibilang ngeyel, kita dibilang bandel, kita dibilang katanya suka yang aneh-aneh, kurang bersyukur. Bukan kayak gitu guys. Kita tuh mencari solusi semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau maju siapa yang seneng? Semuanya dapat enaknya loh. Dipikirnya kalau kita maju, yang enak kita aja yang masih muda-muda nih, yang dapat warisan-warisan daripada kalian yang sudah berusaha sejauh selama itu gitu. Enggak, kita semua pun masih dapat tugas guys. Kita yang produktif ini buat ntar anak cucu keturunan kita juga yang berikutnya. Jadi jangan sampai kebaikan berhenti di kalian. Oke, barakallahu fiikum.